Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum muslimin, saya urutkan dari awal, dari mulai awal sampai kemudian malam nisfu Sya'ban, sampai kemudian di akhir, sampai masuk ke Ramadan, sampai dia makan sahur, tasaharu. Tak boleh sampai tak sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, di dalam sahur itu ada barakah. Andai dia tidak bisa sahur, tetap jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Karena ada sebagian orang yang tak mau sahur karena alasan tidak ingin banyak makan segala macam. Baik, tak salah, tapi jur'atan minal ma', seteguk air pun tak jadi masalah. Lalu setelah itu waktu sampai kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar itu adalah azan subuh, waktunya sampai azan subuh. Tapi ada satu hadis riwayat Anas bin Malik. Ketika Anas ditanya, dia serumah dengan Nabi dan sahabat ingin tahu, wahai Anas, ya, kamu pernah serumah dengan Nabi? Betul. Nabi itu kalau subuh dia makan sampai jam berapa? Kata Anas bin Malik, Nabi makan berhenti kira-kira 50 ayat menjelang azan subuh. Itulah yang dijadikan alasan dalil tentang imsak. Karena 50 ayat itu setelah dihitung lebih kurang 10 menit. Kalau ayatnya tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Itulah dalil imsak. Sebagian kaum muslimin ada yang imsak, ada yang tidak. Tapi imsak itu artinya langkah-langkah persiapan, bukan lampu merah. Artinya bagi yang terlambat, dia tetap boleh makan. Setelah masuk azan waktu subuh barulah berhenti, tak boleh sama sekali. Ini tentang dalil imsak. Lalu kemudian orang Islam kalau dia sahur terakhir pukul 5, berbuka sekarang pukul 6.30, maka ada 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah ini Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3. Yang pertama shaumul awam, tahan makan, tahan minum. Ini awam, level paling bawah. Yang di atas itu shaum khawas, yaitu orang yang menahan mata, menahan telinga, menahan bisikan pikiran. Ini khawas. Sedangkan yang lebih tinggi daripada itu adalah shaum khawasul khawas, orang yang khusus lagi khusus, yaitu sampai hatinya pun tak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lintasan-lintasan riya, lintasan sum'ah, lintasan takabbur, lintasan. Inilah puasanya para nabi, para rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha tahan makan, tahan minum paling rendah, tapi ancaman Nabi luar biasa hebat. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tak meninggalkan ucapan dusta, tipu, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tipu, maka tak ada gunanya, karena Allah tidak akan memberikan balasan. Dia tahan minum, dia tahan kantuk, dia tahan tidur, dia tahan makan, tapi kalau ucapannya tidak berubah, maka kata Nabi SAW, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya, karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban Ramadan saja. Makanya dalam hadis dikatakan, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', dia tak dapat apa-apa dari puasanya itu, hanya lapar saja. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan, tapi bagi yang tidak, dalam Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang tak sanggup, tak mampu, fidyatun, membayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu berpuasa itu lagi baik. Tapi bagi yang sakit maka tak perlu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin supaya kalian mudah. Karena agama itu ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah.
Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit-sulit kamu. Dia justru dia kasih kalian mudah-mudah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Lalu setelah itu kalian sempurnakan bilangannya. Apakah 29 atau 30? Karena tak ada puasa 31 atau 28. Beda dengan kalender Masehi, ada 28, ada 31. Sedangkan ini kalian sempurnakan 29 atau 30. Walitukabbirullah. Setelah itu bertakbirlah mengagungkan Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan itu kalian termasuk orang-orang yang tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibadah hanya ada pada umat Islam saja, umat yang lain tidak ada. Adapun doa, umat lain ada berdoa. Adapun menyepikan diri berkhalwat, umat lain ada. Tapi kalau untuk puasa tak ada. Adapun mereka yang berpuasa tak makan, tak minum, tapi makan ringan tetap, sama seperti puasa orang yang mau periksa darah ke rumah sakit, medical check up dan lain sebagainya, tujuannya hanya untuk kesehatan saja. Sedangkan dalam Islam tidak. Tujuan daripada ibadah itu tak lain tak bukan adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah berpuasa itu takut dia bicara kotor, takut dia menengok yang haram, takut dia memikirkan yang tak betul, takut dia melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Maka kalau sudah berhasil selama 30 hari, maka insyaallah hikmah-hikmah di balik itu semua adalah bagaimana orang selama 30 malam tetap datang ke masjid, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah. Nanti malam datang lagi i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat sunat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap malamnya nanti akan ada ustaz-ustaz kita dari MDI, dari IKMI, dari IKADI, dari Ittihadul Muballighin, dari berbagai macam kelompok lembaga dakwah di Pekanbaru mengirimkan ustaz-ustaznya, maka kita dengarkan pengajian. Kultum kuliah 7 menit atau kuliah 15 menit atau 20 menit dari Isya menjelang tarawih. 20 menit paling lama atau setengah jam. Setelah itu orang sholat tarawih, maka dengan 30 malam itu dia tetap ke masjid, tak pernah tinggal, mendengarkan pengajian, menyambung tali silaturahim. Keluarlah dia dari sebuah lembaga yang disebut dengan madrasah Ramadan. Bukan sekedar tahan makan minum, tapi juga di saat itu dia sedang membiasakan diri ke masjid. Yang sebelumnya tak ke masjid, maka datang dia habis Isya, salat tarawih, dengar pengajian. Maka dengarkanlah pengajian-pengajian yang terkait dengan macam-macam. Apapun isi pengajian itu tak keluar daripada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah tentang Allah, tentang azab kubur, tentang malaikat, tentang rasul, tentang takdir, tentang hari kiamat. Yang kedua akhlak, tentang ridha, tentang qanaah, tentang tawakal, tentang sabar, tentang menghilangkan riya, menghilangkan sum'ah, menghilangkan busuk hati. Yang ketiga adalah syariah, halal, haram, makruh, mubah, menyewakan barang, menggadaikan barang, rahan atau permodalan murabahah atau bagi hasil mudharabah. Ini semua adalah ajaran-ajaran Islam yang kita dengar dari kajian para alim ulama kita di Pekanbaru ini. Puncaknya adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takut minum air, begitulah takutnya kepada Allah. Bagaimana takutnya dia takut setetes masuk batal puasanya, begitulah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari semua ibadah adalah akhlak. Kalau ada orang yang ibadahnya banyak, rajin tapi akhlak tak ada, maka tak ada guna daripada ibadahnya itu. Coba kita tengok dalam 3 ayat. Dalam kasus salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dalam masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam masalah haji, akhlak juga ujungnya. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji fala rafasa, jangan melakukan rafas seksual, wala fusuqa, jangan melakukan fasik, melanggar aturan Allah, wala jidal, jangan cakap kasar. 3 ibadah dalam Islam tujuannya akhlak, akhlak, akhlak. Makanya jangan terjebak pada ritual, terjebak tak makan, terjebak tak minum, terjebak pada makanan menumpuk, terjebak pada macam-macam. Maka ini orang tidak mendapatkan makna substansi dari ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa juga menjadi wadah untuk silaturahim. Orang yang selama ini sibuk pergi pagi pulang petang, tak berjumpa dengan tetangga, sahabat, kerabat, maka pada bulan suci Ramadan dia berjumpa. Tak ada gunanya orang amal banyak tapi mutus tali silaturahim. Makanya dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Sebaiknya pula orang yang rajin menyambung silaturahim. Man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Maka selama bulan Ramadan orang hampir 30 malam berjumpa, karena di situ ada motivasi untuk sholat tarawih, setelah itu witir, setelah itu bersalam-salaman, dan yang tak kalah penting adalah tadarus. Darasa, belajar sendiri. Tadarus, saya belajar, bapak belajar. Kita sama-sama duduk buat halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Satu halaqah 10 orang, satu orang membaca 1 lembar, maka lengkaplah dia 20 lembar. 10 lembar 20 halaman. Satu malam 1 juz. Nanti pada malam ujung-ujung diadakan doa khatam Quran. Adapun membaca doa khatam Quran sunnah. Yang pertama melakukannya adalah sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Wa kana Anas bin Malik idza khatamal Qur'ana. Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jamaah ahlahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, lalu dia pun berdoa bersama. Nah, itulah dalil daripada khatam Al-Quran. Amat sangat baik. Maka yang paling afdal utama adalah memperbanyak solat. Setelah itu memperbanyak membaca Quran. Setelah itu memperbanyak zikir. Dan yang tak kalah penting yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena inti daripada puasa merasakan lapar. Ada orang yang tak makan tapi ada batasnya. Tak makan dia pagi, tak makan dia siang, tak makan dia sore, tapi nanti habis maghrib dia akan makan. Tapi ada saudara-saudara kita yang lebih tua daripada kita, panti jompo, anaknya mati, istrinya meninggal, hidup sebatang kara, mengambil upah dari mengumpulkan kardus-kardus bekas, plastik-plastik bekas. Orang tak peduli sama dia. Maka di bulan ini kita langsung merasakannya. Tidak lewat ceramah lagi, tapi langsung merasakan bagaimana orang sakitnya, kena hujan di tengah panas terik, mencari sesuap nasi. Maka pada saat itulah orang-orang beriman sampai pada puncak iman, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang kepada diri sendiri. Orang tidak akan diakui imannya bukan hanya karena tahajudnya banyak, qiyamul lailnya banyak, khatam Qur'annya banyak. Orang baru diakui imannya adalah ketika dia sanggup yuhibba li akhihi, sayang kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada dirinya sendiri. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tak ada rasa sayang, maka dia bukan hamba Allah yang mendapat rahmah. Makanya kata Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang sayang kepada sesama sajalah yang mendapatkan rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu sayang kepada makhluk yang di bumi, maka para malaikat yang ada di langit akan sayang kepada kamu. Adapun orang yang tak ada rasa sayang dalam hatinya, maka Allah tak akan menurunkan kasih sayang kepada dia. Bentuk sayangnya memberikan beras, bentuk sayangnya memberikan pakaian, bentuk sayangnya memberikan baju. Tapi bentuk sayang yang paling baik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak dia berbuat baik dan larang dia daripada perbuatan mungkar yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang Islam wajib berniat. Andai engkau sampaikan 23 hari lagi aku ke bulan itu, ya Allah, aku berniat akan beramal ini. Andai dia tidak sampai, ada yang lebih cepat daripada niat, yaitu ajal. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan walau sesaat. Akan tetapi dia sudah dapat niatnya. Karena dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyat, segala amal sesuai dengan niatnya. Idza hamma, kalau hambaku ini ingin berniat buat baik, tulis. Nanti kalau dia jadi melakukannya, tulis sekali lagi, dua dia dapat. Kalau hambaku ini ingin berbuat jahat, jangan tulis. Tak jadi dia melakukan perbuatan jahatnya, tulis, dia tetap dapat amal 1. Begitulah motivasi dalam Islam, orang dianjurkan untuk beramal soleh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah urutkan dari awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban, malam Sya'ban, setelah Sya'ban, akhir Sya'ban, masuk ke Ramadan, dari mulai sahur sampai berbuka kita sudah kaji insyaallah. Tapi tentu tak ada yang sempurna. Kalau ada yang masih mengganjal di pikiran, tak lengkap penjelasan saya tadi, ada yang ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Bisa langsung atau tertulis di kertas. Kalau langsung ini ada mikrofon, kalau tertulis di kertas saya akan bacakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah memberikan engkau tempat yang terpuji. Nabi Muhammad SAW menghadapi beban yang berat luar biasa. Belum lagi lahir ke dunia, ayahnya meninggal. Tak lama sesudah itu emaknya meninggal. Diasuh oleh datuk-datuknya meninggal. Diasuh oleh paman-pamannya meninggal. Istri yang diharapkan bantu Khadijah meninggal. Anaknya perempuan 3 meninggal. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab. Anak laki-lakinya 3 meninggal. Al-Qasim, Abdullah dengan Ibrahim. Pukulan yang luar biasa. Oleh sebab itu apa kata Allah Ta'ala, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan memberikan kepada engkau firman, ayat yang berat yang akan kami berikan ini kepada engkau yang Muhammad. Tapi insya Allah tidak akan terasa berat kalau engkau sholat malam. Jadi obat stres, depresi, apapun namanya, tidak ada kecuali sholat malam. Bangun malam, ambil wudhu, sholat sunat. Adapun urutannya, ada yang mau buat tahajud duluan, ada yang mau buat sunat hajat duluan, ada yang sholat istikharah duluan, ada sholat sunat tasbih. Tak ada urutan macam sholat subuh dulu, habis subuh baru zuhur, habis zuhur baru asar, habis asar baru maghrib, tak ada. Tapi kalau mau diurutkan, yang paling bagus sholat sunat wudhu dulu. Karena sholat sunat wudhu langsung dilaksanakan setelah wudhu. Sholat sunat wudhu, kata Nabi, aku mendengar suara sendalmu dalam surga, wahai Bilal. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu setelah wudhu. Lalu kemudian sholat sunat taubat. Kenapa sholat sunat taubat? Karena kita banyak silap dan salah. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang buat salah. Tsumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan silap salahnya. Kemudian sholat sunat hajat, segala hajat yang dimintakan. Lalu kemudian barulah dia sholat sunat tahajud. Tahajud tak ada batasan, terserah mau berapa rakaat. Ada sahabat Nabi sholat tahajudnya dari mulai tengah malam sampai azan subuh baru berhenti. Imam Ahmad bin Hanbal dari mulai ba'da isya sampai azan subuh dikhatamkannya Al-Quran dalam tahajud, 30 juz dalam tahajud. Ada pula Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ketika ditanya anaknya namanya Abdullah, ayahmu itu berapa rakaat? Kata dia, ayah saya itu sholat malamnya salasami rakaat, 300 rakaat. Oleh sebab itu maka kita perbanyak, kita bandingkan amal kita dengan para ulama. Amal kita ini belum ada apa-apanya. Lalu kemudian tentang masalah sholat subuh. Sholat subuh itu namanya ada 4. Yang pertama sholatus subhi, yang kedua sholatul fajri, yang ketiga sholatul ghadati, yang keempat Quran al-fajri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Salat subuh disebut Quran al-fajri karena ayatnya paling panjang. Maka disebut Quran al-fajri. Dia disebut dengan sholatus subhi, dia disebut dengan sholatul fajri. Sholatus subhi salat subuh, sholatul fajri salat fajar. Maka salat ini didahului 2 rakaat. Itulah dia salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Salat sunat subuh itulah qabliyah subuh. Salat sunat fajar itulah di qabliyah fajar. Bukan ada salat sunat tersendiri namanya salat sunat fajar, tak ada. Yang ada itu adalah, saya kasih 2. Dia namanya salat subuh.
namanya sholat fajar. Maka sholat subuh punya qobliyah, namanya qobliyah subuh. Sholat sunat fajar sebelum fajar itu adalah sholat sunat fajar. Waktunya ba'dal azan. Tidak ada sholat sunat sebelum azan. Ba'dal azan. Rakaatnya 2 rakaat. Dalil yang saya sebutkan ini semuanya dalam Sahih Muslim. Pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh sama dengan 2 rakaat salat sunat fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu lengkap semua, bisa dilihat dalam buku 37 masalah populer. Syekh, apakah beda antara salat sunat qabliyah subuh dengan salat sunat fajar? Tidak ada beda, sama, namanya 2 tapi bendanya satu. Dia disebut salat sunat fajar, dia disebut dengan salat sunat qabliyah subuh, tapi waktunya sama. Waktunya satu. Bagi yang pakai usolli sunnat as-subhi atau usolli sunnat al-fajri, maka itu semua ya, adalah termasuk dalam satu ibadah. Amat sangat baik dilaksanakan. Itulah pendapat yang kuat dari para ulama. Wallahu a'lam. Mazhab itu bukan agama. Mazhab itu adalah pendapat ulama. Dalilnya semuanya Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu kemudian dalam masalah ini mazhab Syafi'i lebih condong bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tak usah dipertentangkan karena semuanya berdasarkan hadis. Begitu juga dengan kunut subuh. Kunut subuh mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i ada kunut subuh. Nah, bagaimana kalau orang ini Fatihahnya pakai Syafi'i tapi dia tak baca kunut subuh? Nah, ini kan dia sudah menggabungkan 2 mazhab. Waktu baca Fatihah dia pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya kalau dia di awalnya itu pakai bismillah jahar, maka ketika bangkit dari rakaat kedua, Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man begitu kalau sepaket. Itu sepaket namanya. Fatihahnya Syafi'i, kunutnya Syafi'i. Kalau mau tak pakai kunut subuh, maka Fatihahnya pakai Hanafi atau Hambali. Bismillahnya sir. Macam Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sepaket. Ketika imam maju, maka dia tidak baca bismillah jahar. Tapi nanti waktu bangkit, maka ini namanya talfiq namanya, mencampur 2 mazhab. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di muqaddimahnya itu dia sebut, kalau yang pertama 3 syarat orang boleh mencampur mazhab. Yang pertama dia alim, paham dia mazhab, dia belajar perbandingan mazhab. Yang kedua tidak dalam satu kasus. Kalau dalam satu kasus tak boleh campur. Yang ketiga tak boleh saling membatalkan. Kalau saling membatalkan maka tak boleh. Nah, berdasarkan ini kalau ada orang mencampur mazhab dan dia alim, berilmu, tak apa-apa. Tidak dalam satu kasus dan dia tidak saling membatalkan. Contoh, kalau ada orang baca bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu rakaat kedua dia tak baca kunut, maka salat subuhnya tak batal. Karena salat kunut itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab kata Imam Syafi'i, siapa yang lupa membaca kunut subuh maka dia sujud sahwi. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Kalau berpegang kepada mazhab Syafi'i. Nah, ini yang tak boleh itu kalau saling membatalkan. Nah, itu tak bisa. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, pakai air sedikit aja kena rambut, nanti air lagi kena telinga. Tiba-tiba waktu membatalkannya pindah dia ke Maliki. Kalau mazhab Maliki, kalau bersentuhan laki-laki perempuan, kalau tak bersyahwat, tak batal. Nah, tiba-tiba dia sentuh perempuan, entah salaman dia, lalu kemudian dia sholat.
Orang tanya, ente tadi kan sudah nyentuh perempuan, aku tak bersyahwat. Kalau tak bersyahwat kan tak batal. Iya, tapi cara wudhu ente tadi kan cara wudhu Syafi'i. Mana bisa? Kalau mau sepakatlah cara wudhunya Syafi'i, membatalkannya Syafi'i. Tapi kalau cara wudhunya Maliki, membatalkannya Maliki. Nah, ini tentang masalah fikih ibadah ini, alhamdulillah di Pekanbaru sudah ada spesialis. Dr. Mawardi Muhammad Saleh khusus mengkaji fikih muamalah, Ustaz Samsudin Muir khusus fikih ibadah, Ustaz Hasbullah khusus mengkaji fikih ekonomi Islam, Ustaz Nasriadi khusus mengkasalah fikih rumah tangga. Nah, jadi di Pekanbaru sudah ada. Kalau Bapak Ibu mau mendalam masalah fikih, panggil salah satu nih, Ustaz tolong jelaskan ke kami tentang mazhab. Atau bisa kita buat satu pertemuan khusus pakai infokus. Saya tunjukkan. Ini hadisnya begini cara Hanafi memahaminya, Maliki Hambali. Nah, ini tentang masalah kalau mau mengaji, bukan sekedar tabligh akbar, ceramah. Saya selalu anjurkan berhentilah udah. Tapi tabligh akbar udah terlalu banyak. Tapi mulailah fokus mengaji. Kalau membaca kitab Bulughul Maram baca sampai khatam, atau membaca kitab hadis Lu'lu' al Marjan 2000 hadis. Habis salat subuh baca 5 hadis. Habis itu baca 5 hadis. Mulailah fokus untuk mengkaji. Bukan berarti tabligh akbar tak bagus untuk membangkitkan semangat, tapi untuk mengaji secara mendalam. Saya selalu sampaikan beli fikih Islam Sulaiman Rasyid tipis. Kaji rukun, syarat, wajib, sunat. Masakkan dulu fikih Syafi'inya. Sulaiman Rasyid fikih Syafi'i, tak ada campur mazhab. Nanti sesudah mantap fikih Syafi'i, baru pindah ke Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, ini sama juga macam baca Quran. Baca Quran yang kita baca itu qiraat Hafs saja. Tapi orang yang sudah mahir, dia pindah ke qiraat Warsh, dia pindah ke qiraat Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Dalil pertama Quran. Dalil yang kedua hadis. Kalau tak ada dalam hadis ijma'. Ijma' itu konsensus kesepakatan ulama. Kalau tak ada dalam ijma' qiyas. Qiyas itu analogi. Adapun orang yang mengangkat tangan itu dalilnya hadis. Hadis yang pertama tentang mengangkat tangan, innallaha, sesungguhnya Allah itu hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan dia maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah itu malu. Allah malu menengok hamba. Kalau hamba itu mengangkat tangan, ayyarud lahum sufran, tiba-tiba tangan yang diangkat itu balik dalam keadaan kosong. Nah, itu hadis pertama bahwa berdoa itu mengangkat tangan. Yang kedua, rajulun ash'ath aghbar, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadahu ila sama, tangannya diangkat ke langit. Ya Rabb, dia minta. Nah, itu dalil kedua bahwa berdoa itu mengangkat tangan. Dalil yang ketiga, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang orang dari pintu, orang Arab Badui. Nabi sedang khutbah di atas mimbar, datang orang Arab Badui. Kata dia, halakatil amwal, ini kebun kami sudah kering, mati sudah. Ternak-ternak kami sudah mati karena hujan lama tak turun. Lalu dia minta, ya Muhammad berdoalah. Lalu Nabi SAW mengangkat tangan. Nabi minta, ini namanya istisqa, minta air hujan. Aghithna. Turunkan hujan. Nah, ini tentang dalil-dalil yang angkat tangan. Adapun bahwa waktu Nabi khutbah menunjuk ke atas, ya ada juga hadis tentang itu. Allahumma fil muslimin wal muslimat, Allahumma sulih wal muwahhidin fi Palestin. Ada, cuman jarang dipakai di tempat kita, tapi hadis itu ada. Nah, sekarang barulah datang orang itu, lalu orang kita pun terkejut. Ini kenapa dia ini? Biasanya orang kita begini mau foto aja. Itu ada dalilnya tentang mengangkat tangan yang mengatakan begini. Tapi itu hanya pada khutbah saja. Adapun ketika selesai sholat, yang selesai sholat itu tak begini. Rabbana atina fid dunya. Ketika khutbah saja. Nah, ini tentang masalah mengangkat tangan. Doa itu kata Imam Nawawi 3. Yang pertama mengangkat tangan, mengusap. Yang kedua mengangkat tangan, tidak mengusap. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap. Jadi kalau nanti ada nampak orang tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap, dia juga sedang berdoa. Termasuk ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tak ada orang angkat tangan. Nah, ini tentang masalah
Berdoalah kalian rabbakum kepada Allah tadarra dengan sifat yang rendah. Berdoalah kepada Allah dengan sifat rendah. Bagaimana sifat rendah? Minta. Ini tentang masalah mengangkat tangan dengan menunjuk ke atas. Kenapa menunjuk? Karena orang musyrik ketika dia beribadah ditunjuknya patung. Ya Lata, ya Uzza, ya mana, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Maka ketika Islam sudah datang tak boleh lagi menyembah berhala, tapi tangan Allah maghfirul muslimin. Sedangkan waktu tasyahud juga begitu. At-tahiyatul wabarakatuh, shalawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i. Karena telunjuk menguatkan orang kalau bicara. Betul, Pak. Betul. Orang kalau sudah orasi Allah. Makanya khotib itu dikasih dia tongkat supaya tangannya tidak liar. Karena ibadah itu adalah tenang. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah bisa gini, tapi kalau sudah khutbah maka dikasih dia megang tongkat. Sebelah kanan megang ini, sebelah kiri megang tongkat supaya tangannya jangan kemana-mana. Ini tentang masalah telunjuk. Karena orang biasa telunjuk. Wallahu a'lam. Ya. Ala hadhihi niyah. Berdoa kita kepada Allah sebelum berdoa bertawassul dengan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Dzal Jalali wal Ikram akrimna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tahrimna. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian luluskan dia dari segala materi ujiannya. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya, berikan kesabaran. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang kau jauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah. Berikan kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal mihan wasuyuf al mukhtalifah wal mihan min baladina hadza khassah min budal muslimin ammah. Jauhkan dari negeri kami ini malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar dari negeri ini secara khusus dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang pemimpin kami, orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima
Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.